Hai, welcome back to Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal. Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal adalah segmen terbaru dari Cikal Bincang-Bincang Podcast, di mana kami mengundang Cikal team member, yaitu guru dan juga staff, untuk berbagi praktik baik yang dilakukan selama di Cikal dan ngobrol tentang isu-isu pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ilham Fauji bersama Pak Mirwan Abdul Aziz. Halo Pak Mirwan Abdul Aziz. Oke. Kami berdua merupakan guru agama Islam dari Sekolah Cikal Cirangga. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Pak Mirwan? Oke Pak Ilham, hari ini kita mau ngobrol tentang pembelajaran agama Islam yang bermakna dengan pendekatan kegiatan sehari-hari, sesuatu yang dekat dengan anak-anak kita. Oke, kayaknya seru nih ya Pak Mirwan ya. Memang di pandemi ini yang sudah berlangsung 1,5 tahun, dan selama itu juga kita mengajar full online ya. Kemudian baru-baru ini memang pemerintah sudah memperbolehkan sekolah untuk mengadakan pertemuan tatap muka, namun tentunya masih dilakukan secara terbatas. Nah, sebagai guru agama, ada nggak sih hal yang cukup menantang yang secara pribadi Pak Mirwan rasakan saat mengajar full online dan saat ini mulai kembali mengajar tatap muka? Kalau saya nih, Pak Mirwan nih, pengalaman yang saya rasakan ketika mengajar full online tentu sama dirasakan oleh guru-guru yang lain. Yang pasti adalah kendala teknis ya saat belajar online. Apalagi saat itu saya mengajar ya kelas TK, kelas kecil yang dimana orang tuanya juga sedang beradaptasi kerja online atau work from home. Nah, hal sederhana nih yang dilatih di awal ya, ketika mereka memakai laptopnya ataupun alat untuk belajar daring atau belajar online, ya seperti menghidupkan mic atau mematikan mic, yang itu menurut saya kita perlu beradaptasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu hal menantang yang saya lakukan ketika kendala teknis yang berlangsung. Oke. Nah, kalau Pak Mirwan, gimana nih Pak Mirwan nih? Oke, iya Pak Ilham. Jadi kalau kita mau kembali mengingat-ingat awal-awal pandemi itu, ketika murid-murid kita di sekolah Cikal mulai dilakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Awal-awal tuh waktu itu kita tuh kayak mindahin offline ke online, ya. Jadi jadwal belajar agama tuh seperti kayak offline dari Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Nah, kemudian ada semacam feedback, concern dari orang tua mengenai screen time-nya. Jadi untuk supaya anak-anak kita tidak lama-lama di depan laptop, nah maka semua jadwal pembelajaran itu kan kayak ringkas ya, dipangkas, yang tadinya 3 kali dalam seminggu kemudian jadi 1 kali dalam seminggu. Nah, ini berpengaruh terhadap planning kita, rencana pengajaran kita kepada murid-murid. Akhirnya kita harus berpikir ulang cara yang efektif yang bisa kita berikan kepada anak-anak dalam proses belajar agama Islam. Jadi kemudian karena ini masih menyangkut dengan planning, kita kemudian berpikir ulang lagi tentang learning experience yang akan kita berikan kepada anak-anak. Kemudian assessment seperti apa ya yang bermakna, yang efektif, yang bisa kita berikan kepada anak-anak di masa pandemi ini gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi tantangan kita ketika mengajar di masa pandemi, termasuk memberikan feedback
ya memberikan feedback kepada anak-anak ini juga jadi tantangan juga buat kita, dan pasti ini masalah yang banyak dihadapi oleh guru-guru, terutama mengenai engagement anak-anak ketika sesi live teaching di Zoom. Jadi ada yang aktif, ada yang nggak aktif gitu. Jadi itu sih tantangan yang kalau kita mau kembali ke awal-awal pandemi itu yang saya rasakan. Seperti itu Pak Ilham. Baik Pak Mirwan ya. Tadi bukan hanya kendala teknis ya, tapi kita juga harus beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah, terutama planning rencana-rencana pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Apalagi pandemi ini datangnya secara tiba-tiba tanpa direncanakan ya. Jadi ada beberapa rencana yang memang kita sesuaikan saat itu. Saat itu kita masuk di term 3 ya Pak Mirwan ya, di pertengahan semester 2 yang memang sudah sedang berjalannya pembelajaran, dan saat itu kita ya beradaptasi, bukan hanya murid yang beradaptasi dengan peralatan yang di rumah gitu, tapi guru juga adaptasi ya, guru double nih ya, adaptasi alatnya juga, adaptasi planning pembelajaran juga gitu, walaupun anak-anak juga adaptasi pembelajaran mereka di rumah kayak gitu. Nah ya, dari tantangan yang Pak Mirwan sebutkan nih tadi nih, kalau kita tarik dengan topik obrolan kita kali ini ya Pak Mirwan, tentang pendekatan sehari-hari, pembelajaran agama dengan pendekatan sehari-hari, mengapa ini menjadi penting untuk diterapkan dalam pembelajaran agama Islam? Menurut Pak Mirwan gimana nih? Kenapa sih ini jadi penting ya pendekatan sehari-hari ya? Apakah dengan tidak pendekatan ini pembelajaran agama bisa berlangsung, atau dengan pendekatan ini justru bisa menjadi sesuatu yang melejitkan potensi anak-anak di rumah? Mengapa pendekatan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan terhadap murid-murid kita di sekolah Cikal itu menjadi penting? Karena agama Islam itu erat banget kaitannya dengan aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Jadi sesuatu yang anak lakukan setiap harinya itu ada kaitannya dengan ajaran agama Islam. Jadi agama Islam itu sifatnya lebih kepada aplikasi. Dia tidak hanya sekedar teori aja gitu. Ketika kita melakukan kegiatan yang relate atau dekat dengan anak-anak, nah ini tujuannya adalah agar konteks pembelajaran anak-anak ini juga didapat di luar ruang kelas mereka. Real world konteksnya dapat, gitu maksudnya. Jadi apa yang dia pelajari di kelas itu ada manfaatnya atau berkaitan dengan di dunia kehidupan nyatanya gitu, di luar kelas gitu, sehingga dia dapat pengalaman belajar yang bermakna, yang memiliki tujuan. Jadi seperti itu Pak Ilham, kenapa kita butuh sesuatu pendekatan yang sifatnya dekat dengan anak atau kegiatan sehari-hari gitu. Jadi ini untuk memudahkan pemahaman mereka juga. Gitu. Oke, menarik ya Pak Mirwan ya. Memang kebetulan ya, tahun pertama pandemi atau awal pandemi itu saya memang mengajar di kelas kecil ya. Saat itu kelas kecil yang memang kita tahu kalau kelas kecil itu ketika memang belajar konsentrasinya tidak terlalu lama, dan ya ini tantangan yang saya rasakan sebagai guru TK atau kelas kecil. Mereka tuh untuk mendapat pembelajaran yang bermakna atau memahami secara lebih mendalam, ya, mereka kayak seperti membutuhkan sesuatu hal yang disangkutkan dengan panca inderanya, ya, entah itu dirasakan, ya kan, entah itu bisa dilihat langsung dengan mereka, entah itu bisa dirasa oleh mereka, dan ya tantangannya ialah pembelajaran agama ini, ya, ada beberapa konteks yang memang kita nggak bisa langsung hubungkan dengan hal yang dilihat, dirasa ataupun diraba. Itu. Apalagi pas kita pertama kali pandemi ya, nggak lama kita mulai adaptasi di bulan Februari-Maret ya, Februari-Maret kita mulai adaptasi, Maret itu kita udah mulai online langsung semua kita mulai adaptasi gitu.
Dan ketika sudah mulai adaptasi, tantangan barunya adalah masuk ke dalam bulan Ramadan. Topik dari Ramadan itu berhubungan erat dengan pandemi. Kenapa saya bilang berhubungan erat gitu? Karena kita ingin di situ kebetulan banget topik itu tentang puasa tuh Pak Mirwan tuh. Ya, jadi di saat orang-orang tidak bisa keluar rumah gitu kan. Nah, di saat itu pula mereka puasa dan kita kayak menghubungkan gitu. Dan anak jadi lebih dapet gitu. Oh, apa yang didapat dari anak-anak? Oh, kita nggak boleh keluar rumah, ya Pak Ilham. Sama seperti kita puasa, kita harus tidak makan, tidak keluar rumah, tidak makan. Nah, kita ingin menguatkan kata-kata puasa itu sebenarnya menahan. Nah, dari kata-kata, oh menahan tidak keluar rumah, oh berarti sama kayak puasa, juga puasa tidak makan. Nah, nanti boleh nggak kita keluar rumah? Ada waktunya kita keluar rumah, gitu. Nah, itu disambungkan tuh. Jadi sesuatu yang dekat. Oh, jadi anak bisa tahu kalau puasa itu bukan cuma menahan itu yang kayak gimana sih? Oh, justru mereka mendapat satu pembelajaran yang dekat dengan mereka ya ketika pandemi ya. Kita hubungkan, oh seperti ini loh puasa menahan tidak makan itu sama seperti tidak keluar rumah menahan. Nah, dapat tuh kata-kata anak bahwa puasa itu menahan kayak gitu. Ini satu untuk TK waktu itu. Baik lagi, harapannya ini bukan memberatkan orang tua, tapi ini menjadi bonding antara anak dan orang tua gitu. Anak dan orang tua lagi WFH ya, ada waktunya senggang, bisa melakukan kegiatan bonding bersama dengan anak. Nah, kegiatannya memang seperti kegiatan offline, ada kegiatan bernyanyi, ada kegiatan tebak-tebakan yang kita buat, games yang kita buat untuk anak yang bisa diakses di platform yang kita gunakan. Dan juga kebetulan ya Pak Mirwan ya, kita kan kalau di Cikal itu ya dari kelas 1 sampai kelas 6 ketika waktu sholat ya, waktu yuhur ya, waktu saat yuhur itu memang kita ada kegiatan beribadah bareng di kelas untuk yang muslim ya, kita beribadah bareng di kelas. Dan itu bisa jadi ini juga tuh diskusi kita ketika di offline dan ketika di online itu jadi diskusi juga yang menarik gitu. Ketika kita bertanyakan gimana siapa yang sholat zuhur berjamaah gitu di rumah gitu. Dan itu jadi aktivitas bonding juga tuh Pak. Jadi kayak konteksnya dapat dalam artian kita belajar di sekolah tentang sholat ya, dan di rumah mereka mempraktekkan dan mereka bisa sharing langsung dengan orang tuanya. Oh, aku dapat tentang sholat hari ini tentang ini, dan mereka bisa mempraktekannya. Nah, itu salah satu sih cerita aku tentang ketika anak-anak di rumah yang memang aktivitasnya bersama dengan orang tua di rumah gitu Om Mirwan. Nah, kalau Om Mirwan kayaknya lebih seru juga nih cerita-ceritanya dari kelas 1 dan sampai kelas 6 ya waktu mengajar online. Pasti ada cerita-cerita lainnya. Silakan Om Mirwan. Ya, jadi ini kalau kaitannya bonding dengan orang tua, ada beberapa kegiatan yang memang kita arrange buat anak-anak tuh ada komunikasi atau bonding dengan orang tua. Pertama misalnya di kelas 1 tadi yang seperti Pak Ilham sebut nih soal Ramadan. Jadi di kelas 1 anak-anak itu tujuannya adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Konteksnya adalah di bulan Ramadan. Nah, kegiatan yang paling kita bisa lihat di bulan Ramadan itu adalah sharing, berbagi. Nah, jadi anak-anak untuk menunjukkan rasa syukurnya, anak-anak ingin berbagi di bulan Ramadan. Nah, masalahnya adalah saat itu mereka nggak bisa keluar karena pandemi. Nah, mereka pertama kita minta untuk menentukan barang apa yang akan mau mereka kirim, mereka share gitu. Kemudian caranya gimana untuk bisa si barang itu sampai ke orang yang dia tuju. Nah, dia milih sendiri nih siapa yang mau dia kirim gitu ya. Jadi ada semacam merdeka dalam cara ya. Merdeka dalam cara dia menentukan, anak ini menentukan ngobrol sama orang tuanya, barang apa yang mau dikirim, siapa yang mau dikirim, dengan cara apa ngirimnya. Nah, beberapa di antaranya akhirnya ngirim makanan untuk buka puasa pakai GoSend ya. Jadi
saat itu anak-anak konteksnya dapat ya, dia mengekspresikan rasa syukurnya dengan berbagi di bulan Ramadan dengan cara ngirim makanan lewat transportasi online ya, kayak GoSend gitu. Nah itu jadi real world konteksnya dapat. Apa yang dia dipelajari di kelas, kemudian ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, anak-anak itu dapat gitu. Ternyata di masa pandemi masih bisa kok sharing-sharing, berbagi gitu. Yang kedua, misalnya di kelas 5. Di kelas 5, anak-anak waktu itu belajar tentang pubertas. Nah, ada satu learning objektif namanya menganalisa dampak keimanan orang-orang balik terhadap hari akhir. Nah, akhirnya saya ngajak anak-anak untuk interview orang-orang yang sudah balik yang ada di rumahnya gitu. Kemudian anak-anak bikin pertanyaan yang berkaitan dengan hari akhir dan apa yang dilakukan orang-orang balik di rumahnya, misalnya motivasi mereka melakukan sholat, sedekah gitu. Nah, dari situ anak-anak jadi ngobrol tuh sama orang-orang yang ada di rumahnya, termasuk orang tuanya gitu. Jadi mereka ngobrol dan setelah itu anak-anak analisa, oh ternyata orang tuaku tuh kalau sholat motivasinya ada loh kepada keimanan hari akhir gitu, bahwa semuanya akan dimintai pertanggung jawaban gitu. Itu banyak banget itu yang muncul dari analisa murid-murid kelas 5 waktu itu. Di kelas 6, nah di kelas 6 serunya ini adalah mereka interview orang tuanya yang menanyakan momen apa yang paling nggak bisa dilupakan. Nanti setelah itu mereka identifikasi apakah kejadian yang dialami oleh orang tuanya itu termasuk takdir mubrom yang nggak bisa berubah atau takdir mu'allaq yang masih bisa diikhtiarkan untuk berubah gitu. Nah, ada beberapa yang di-sharing sama anak-anak kelas 6 ya, seperti kejadian ibunya yang keguguran. Nah, ini ketika lagi proses interview ini pasti kan ada semacam quality time ya antara ibunya dengan anaknya. Jadi si anaknya tahu nih bahwa ibunya pernah mengalami ini gitu. Jadi pasti ada momen mereka berdua ngobrol di rumah gitu kan. Jadi ada bondingnya juga, dan setelah itu anak ini mengidentifikasi, oh ternyata ibuku yang mengalami keguguran ini takdir mubrom gitu, yang udah nggak bisa berubah lagi, nggak bisa diusahakan untuk hidup lagi bayinya gitu. Jadi dari situ pengalaman-pengalaman belajar anak yang kita kaitkan dengan orang-orang yang ada di rumahnya, yang dekat dengan dia, yang sesuai dengan konteks atau yang lagi terjadi sekarang ini akhirnya membuat proses pembelajaran mereka itu jadi bermakna gitu. Jadi ada tujuannya, nggak cuma sekedar nyari angka, nyari skor gitu, enggak gitu. Jadi bermaknanya di situ. Jadi banyak sisi yang bisa dilakukan ya, jadi pertimbangan kita untuk proses pembelajaran anak gitu, Pak Ilham. Oke, menarik ya Pak Miron ya. Memang banyak sekali nih ya inisiatif-inisiatif yang kita lakukan ya, terutama memang tadi Pak Miron sudah menyinggung tentang kemerdekaan untuk melakukan aktivitas hasil dari pembelajarannya gitu kan, pilihan untuk ketika kita sudah belajar terus mereka untuk menyampaikan ya aspirasi mereka dalam bentuk kemerdekaan untuk bisa disampaikan kepada orang banyak. Nah, itu juga pernah kita coba Pak Mirwan di guru-guru agama di level TK, waktu itu kelas kakak-kakak senior ya, saat awal term 1 ya, itu setelah lebaran tuh Pak Mirwan, itu kita coba memplanningkan karena kita berharap pandemi sudah mulai landai dan sudah mulai ada satu kebiasaan baru ya. Nah, kebetulan banget ya topik agama Islam saat itu tentang topik besar yang kita gali saat itu adalah kita mengambil adab istizan atau adab izin ya, adab izin keluar rumah, adab izin
pergi ke dalam ruangan, atau adab izin, kayak adab segala adab yang berhubungan dengan izin. Entah itu misalnya bertanya gitu di dalam kelas. Nah, itu kita diskusikan, dan ya kita diskusi pada satu titik kepada anak-anak. Lalu kalau misalnya kita sudah mengetahui tentang adab izin keluar rumah, izin bertanya di dalam saat daring, belajar daring, ataupun nanti saat di kelas, dan izin keluar rumah atau keluar ruangan saat di kelas, ya gitu. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan kalau kita sudah tahu, wah ada anak-anak yang berinisiatif untuk, kita bikin video aja Pak Ilham, kita buat vlog, ya, kita buat vlog tentang bagaimana cara keluar rumah, kayak gitu. Aku mau kasih tahu ke orang-orang kalau setelah pandemi selesai, tapi kita harus keluar rumah dengan pakai ini protokol kesehatan gitu. Jadi tuh mereka bikin vlog. Nah, jadi mereka kasih tahu tuh, halo teman-teman, gitu deh gayanya, gaya-gaya anak-anak kakak-kakak senior gitu, gaya-gaya gemes gitu. Jadi mereka kasih tahu teman-temannya pakai vlog gitu. Yuk kita sebelum ketika mau nanti keluar rumah, sudah bisa keluar rumah, apa yang kita lakukan? Jangan lupa ya pakai masker, pakai face shield gitu deh. Ada yang sampai kayak gitu. Ada juga yang memang yang hanya cerita biasa. Nah, tapi itu satu kemerdekaan mereka gitu. Ada yang kayak anak-anak sudah bisa mengeluarkan idenya untuk membuat seperti itu. Nah, itu dari kakak-kakak senior, kakak TK. Nah, ada hal lain yang mau aku ceritakan dari kakak-kakak kelas 1 ya, dan kelas 2, itu kita pakai studi kasus ya. Kita coba mendekatkan sebuah cerita yang kita kalau di ini kita pakai ini ya Pak Mirwan ya, pendekatan grapes ya, atau bahasa lainnya itu kita membuat anak untuk backward design ya. Kira-kira di ending kita mau ngapain ya, apa yang mau kita lakukan ya gitu. Dan kita coba untuk mengambil peran, membuat suatu peran. Ya nggak sih Pak, kita bikin peran, misalnya misalnya kalau misalnya agama Islam, mungkin kalau kakak-kakak adik-adik kelas kecil itu biasanya bermain perannya mereka menjadi seorang ustadz. Kalau kamu jadi seorang ustadz, kalau kamu tahu cara berwudu atau cara sholat, apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Oh, aku akan ngasih tahu orang-orang cara sholat, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang kita pakai ketika kita ceritakan, waktu itu topiknya tentang kebersihan, dan kita mengambil skill di sini tentang tayamum di kelas 2. Kayak gitu ya, di kelas 2 kita ambil topik tentang tayamum ya. Nah, kita buat cerita studi kasus ya, mengandaikan kita buat suatu prolog ketika kakak-kakak nanti setelah pandemi ataupun sebelum pandemi. Jadi kita buat satu pilihan, mau pandemi atau sepandemi, kita cerita. Lalu bayangin nih kakak-kakak, kalau misalnya kita dalam perjalanan terus macet tapi sudah waktu sholat, apa yang kita lakukan? Nah, banyak kan beragam jawabannya. Terus ada yang malah tersebut ada yang kan bisa digabung Pak Ilham gitu, walaupun belum belajar ya digabung. Oke, terus ngobrol-ngobrol. Terus kalau misalnya sudah terlalu jauh waktunya, terus apa yang kita lakukan? Tidak ada air, tidak ada. Nah, akhirnya dia bilang, oh aku tahu tuh Pak Ilham. Ya dulu waktu aku jalan-jalan naik pesawat, aku mau sholat subuh, terus nggak ada air, terus aku disuruh pakai bangku digini-giniin, pakai debu ya Pak Ilham gitu. Nah, itu inisiatif-inisiatif yang kita gali, yang ternyata anak tuh sudah mengetahui ya, kalau kita nyebutnya pre-assessment ya Pak Mirwan ya. Kita gali pengetahuan anak di awal, pre-knowledge-nya gitu kan. Nah, dari situ kita diskusi, oh ya, studi kasus dibahas tentang tayamum, kita memang mau belajar tayamum. Jadi kita nggak ujuk-ujuk memang langsung menceritakan tentang tayamum, tapi kita bikin studi kasus agar anak merasa dilibatkan dalam pembelajarannya dan anak bisa menceritakan apa yang dialaminya. Nah, dari situ ya kita buat suatu proyek akhir nih tentang si tayamum itu ya. Jadi tayamum itu mereka ya mempraktekkan dan membuat cerita lalu mempraktekkan ya, membuat cerita lalu mempraktekkan ketika jadi mereka bercerita kasus ketika mereka harus bertayamum kayak gitu. Ada yang muncul gini, kalau misalnya aku lagi sakit bisa tayamum Pak Ilham ya, dia cerita iya sakitnya yang kayak gimana boleh tayamum kayak gitu. Terus ada yang cerita dihubungkan sama pandemi, iya Pak Ilham, apalagi lagi pandemi seperti ini kan orang yang sakit COVID nggak boleh kemana-mana kayak gitu.
jadi boleh tuh kayaknya Ilham kita tayamum. Nah itu jadi konteks-konteks kekinian yang mereka rasakan itu Pak Mirwan, itu mereka hubungkan, kita elaborate bersama-sama tentu dengan diskusi bareng ya, kita saling diskusi bareng. Nah itu jadi suatu pemahaman yang utuh yang dekat dengan mereka. Itu dari year 2 tentang tayamum. Yang menarik nih year 1 nih, kita coba tantang kakak-kakak year 1 waktu itu untuk topik itu sama seperti Pak Mirwan. Sebenarnya hubungannya sebelum kakak-kakak untuk bersharing, kita pantik atau kita stimulus anak-anak ya diskusi dengan kakak-kakak. Kalau kakak-kakak Pak Ilham kasih uang 50.000 nih, semua nih 50.000, kakak-kakak mau belanjakan apa? Kakak-kakak mau pakai uangnya untuk apa? Ya. Nah, kita beri kemerdekaan mereka untuk memberikan jawaban, opini ataupun hak mereka. 50.000 ini untuk apa? Kayak gitu. Untuk jajan, untuk sedekah misalnya, ataupun yang lainnya serah. Ya, kita diskusi panjang di situ. Akhirnya muncul beberapa grup diskusi pembelanjaan. Ada mainan gitu, makanan gitu kan. Jadi ke makanan, mainan, sampai ada yang aku mau kasih ke orang, oke, sharing gitu. Aku mau tabung, oke, tabung gitu. Jadi ada yang jajan tuh lingkupnya makanan, mainan kayak gitu. Terus aku mau sharing misalnya bagi ke mbak, bagi ke temennya dan lainnya kayak gitu. Atau beli makanan terus di-sharing, kita masukin grup sharing kayak gitu. Nah itu diskusi itulah yang kita bangun gitu. Tapi dengan tadi pendekatan dengan sehari-hari yang mereka alami ya. Ya mungkin kalau pandemi kan nggak megang uang Pak Ilham. Terus apakah itu sesuai dengan konteks real kehidupan mereka? Baik lagi ya, kita coba membuat suasana itu gitu, membuat suasana ketika mereka dapat uang itu. Dan memang mereka jadi menghubungkan juga sih, bertanya gitu. Tapi kan sekarang kita lagi pandemi Pak Ilham. Kalau kita punya uang untuk apa ya? Nah, kan bukan slot ya, tapi grup sedekah ini jadi lebih banyak nih jawabannya dibandingkan mereka jajan gitu. Ataupun mereka beli mainan gitu, jajan dalam artian beli makan, beli mainan, itu lebih sedikit dibandingkan ketika aku kasihan deh, aku mau kasih orang yang nggak bisa makan. Jadi slot sedekah itu jadi lebih banyak gitu. Yang tadi ya dikit, setelah dia nanya itu, oh yaudah sekarang kalau mau dirubah boleh nggak? Oh boleh. Akhirnya berubah tuh, yang tadi mungkin ada yang jajan jadi banyak, terus aku mau ganti deh. Aku kasihan sama ini, aku kasih ini. Akhirnya yang sedekah jadi lebih banyak gitu. Yang tabungan juga ada juga kayak gitu. Jadi pemantik itu bisa dari cerita yang memang bukan kita karang ya, tapi memang kita kondisikan dan kita membuat anak, kalian pasti pernah merasakan kondisi ini kayak gitu. Dan baik lagi anak merasakan korelat dengan oh iya ya, tapi kan sekarang, nah dengan kata tapi kan sekarang, itu jadi kayak memantik anak untuk apa nih yang bisa kita lakukan ya, ketika kita udah tahu ya pembelajaran agama Islam tuh topiknya tentang ini misalnya. Ya Pak Ilham, jadi kalau saya mendengar dari cerita Pak Ilham dan apa yang kita lakukan selama ini, memang pelibatan anak itu penting dalam proses pembelajaran. Jadi anak terlibat dalam, misalnya tadi Pak Ilham sempat menyentuh tentang GRAPS ya. GRAPS itu jadi kayak standar buat kita dalam melakukan kegiatan penilaian akhir ya, atau yang kita kenal dengan summative assessment. Itu biar ada semacam GRAPS itu biar anak ketika melakukan penilaian akhir ini, kegiatan penilaian akhir ini, mereka punya tujuan. Itu satu. Jadi ada maknanya. Mereka melakukan kegiatan penilaian ini ada maknanya, nggak cuma nyari angka aja ya, skor aja gitu ya, nggak cuma nyari itu aja gitu. Jadi ada maknanya. Yang kedua, pelibatan anak dalam kegiatan apa yang akan dilakukan di summative assessment itu pun akhirnya membuat anak jadi terlibat. Misal dalam di kelas 5 ketika mereka berperan jadi content creator, melakukan sesuatu yang kreatif dalam melakukan pendekatan terhadap fenomena yang terjadi saat itu, yaitu pandemi. Nah ini anak-anak akhirnya memilih apa yang bisa mereka lakukan gitu. Nah ini proses pelibatannya seperti itu gitu. Kemudian diskusi. Nah kita sering banget kan ngajak ngobrol anak-anak kita diskusi. Jadi
pembelajaran agama Islam itu jadi kesannya bukan cuma dogma aja gitu ya, tapi ada proses berpikir di mana kita memancing anak untuk berpikir kritis gitu. Jadi sering banget kan kita kaget sama pertanyaan-pertanyaan anak-anak murid kita nih ya, yang di kelas 1, di kelas 2 gitu kan. Research Junior misalnya anak TK gitu ya, pernah bertanya kenapa sih kita nggak bisa ngelihat Allah. Itu kan udah apa ya, udah ada proses berpikir di anak-anak kita. Di kelas 6 itu lebih dahsyat lagi pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi memang akhirnya ini yang membuat proses pembelajaran agama Islam di sekolah TIKAL jadi bermakna. Jadi ada proses diskusi, proses berpikir. Jadi bukan cuma dogma aja, ngafalin, enggak, kita enggak begitu gitu. Kemudian pelibatan anak dalam menentukan kegiatan summative assessment gitu, penilaian akhir. Mereka kita libatkan, idenya dari mereka, jadi engagement-nya dapat. Kemudian apalagi namanya konteksnya kita buat yang semuanya kaitannya dengan sehari-hari ya, yang dekat dengan mereka. Itu saya kalau kasih contoh lain lagi tuh misalnya simulasi zakat mal buat kelas 6. Mereka nanya jumlah harta orang tuanya itu ada berapa, nanti mereka hitung itu apakah itu sudah mencapai nisabnya, batas dikeluarkan zakat malnya, zakat hartanya, kemudian berapa yang harus dikeluarkan. Ini kan pasti ada obrolan lagi sama orang tuanya nih mengenai ini. Berarti si anak nanti aware terhadap harta orang tuanya gitu, bahwa ada kewajiban orang tuanya untuk mengeluarkan zakat dari yang mereka punya gitu. Jadi konteks-konteks itu yang kita coba cari yang relate sama kehidupan mereka, yang dekat dengan mereka gitu. Jadi ini akhirnya kemudian kita punya tujuan-tujuan lain di dalam proses pembelajaran itu, misalnya kayak kompetensi, kemudian attitude gitu kan, sikap yang kita harapkan muncul dalam proses pembelajaran ini. Dan akhirnya semua sisi-sisi itu, pertimbangan-pertimbangan itu yang kita buat dalam rencana kita, akhirnya ini yang membuat proses pembelajaran agama Islam di sekolah TIKAL jadi bermakna ya. Jadi ada tujuannya, ada maknanya gitu. Jadi anak ini bisa berkesan proses pembelajaran ini. Saya bisa nanyain ke anak kelas 6 sekarang tentang pengalaman belajar mereka di kelas 1. Di kelas 1. Jadi ini memang akhirnya berkesan, akhirnya masuk dalam memori jangka panjang mereka gitu. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah TIKAL. Nah, ini sepertinya kita udah ada di penghujung acara ya Pak Ilham. Kita udah sama-sama nih, udah sharing praktik baik. Teman-teman semua yang menyaksikan podcast kali ini sudah mendengarkan praktik baik dari Pak Ilham, dari saya. Nah, mungkin Pak Ilham nih ada closing statement kah yang bisa diberikan kepada para penonton yang menonton podcast kita kali ini? Ya, mungkin ada yang terinspirasi untuk melakukannya langsung di rumah atau di tempatnya mengajar. Nah, mungkin ada Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Baik, Pak Imran ya. Jadi dari yang kita lakukan, baik belajar daring ataupun belajar online, memang kurang lebih sama ya Pak ya, Pak Mirwan ya, engage murid-murid kita untuk menjadikan pembelajaran agama Islam ini life skill mereka gitu, kemampuan dalam diri mereka, dan jadi mempunyai kesan bahwa agama itu yang tadi Pak Mirwan bilang gitu, bukan bermindset dogma dan harus A, harus B, harus C, tapi mereka bisa mengetahui latar belakang harus A, harus B, harus C-nya. Jadi mereka mengetahui kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Nah, terakhir mungkin statement terakhir dari saya ya. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan media belajar ataupun pemantik belajar dari sekitar kita. Yang kita lakukan ialah cukup dengan diam sejenak dan lihat dari sisi lain yang berbeda. Maka
kita akan bisa melihat ya, sisi lain pembelajaran yang berbeda ya, menggunakan pendekatan sehari-hari. Terima kasih Pak Mirwan, itu proses dari kita. Itu aja Pak Ilham. Ya. Baik. Oke, terima kasih para penonton yang sudah mendengarkan podcast Cikal Bincang-Bincang Live Cikal di episode ke-7 kali ini. Kalau ada nih usul, saran mengenai topik-topik yang seru, boleh kok DM kita di @sekolahcikal, @rumahmain-cikal, atau @live@cikal. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Om Irwan. Saya sharingnya.